Jadi dia bukan mengalami kecelakaan. Kok karena kecelakaan? Jadi Gimana, dia Pun? benar dibunuh. Persidangannya. Kalau begitu benar. Kita dengarkan Bila saja. karena terbunuh. Apa maksudmu? Dari hakim. Kau pikir dia ikut denganmu? Ikut denganku? Aku diberitahu dia pergi bersama denganmu. Aku seharusnya sadar ini adalah tipuan. Ku harap dia tidak dalam bahaya. Kau jangan khawatir. Aku akan bawa Punam kemari. Bagaimana ini? Mereka tidak punya saksi lagi. Bagaimana ini? Jadi Kenapa seperti ini? kalau Priam dibunuh, Lalu bagaimana? Dibuktikan dengan pengadilan. Ini sangat dia adalah orang yang Tenang, tenang. Ini adalah pengadilan. Permintaanmu itu tidak bisa diterima. Maaf Yang Mulia, tapi sampai saat ini saksiku belum datang juga. Aku yakin dia sedang terjebak dalam suatu masalah. Aku meminta Anda untuk memberi kami sedikit waktu lagi. Aku keberatan, Yang Mulia. Jaksa tidak memiliki saksi lagi. Dia hanya membuang-buang waktu kita di persidangan ini, Yang Mulia. Yang Mulia, terimalah saranku. Jangan buang-buang waktumu dan umumkan putusannya sekarang juga. Aku memberikan waktu 20 menit untuk penuntutan. Jadi, aku mohon kita bersabarlah. Jika saksi masih belum muncul, aku harus mengumumkan putusan untuk sidang Mitiles. Terima kasih Yang Mulia. Buka pintunya! Apa ada orang di sini? Tidak ada orang yang mendengarku. Aku akan mencari cara. Aku harus keluar dari sini demi Bindia. Ya Tuhan, aku harap Punam dan Lakan tidak sampai ke pengadilan lebih dari 20 menit. Ya Tuhan, tolong bersamaku selama 20 menit. Kirim Punam ke sini tepat waktu. Kalau tidak, Priam tidak akan mendapat keadilan. Yang Mulia, sudah lebih dari 10 menit. Bagaimana mereka bisa menghadirkan saksi dalam 10 menit? Yang Mulia, sekali lagi aku memintamu untuk memberikan putusan. Saatnya untuk mengambil keputusan, Yang Mulia. Yang Mulia, aku minta maaf, tapi aku memintamu untuk memberi kami lebih banyak waktu lagi. Aku yakin sebentar lagi Punam pasti akan datang. Maaf pengacara, pengadilan sudah memberimu cukup banyak waktu. Dan kami tidak akan menunggu lagi. Aku mohon padamu, Yang Mulia. Aku minta padamu. Tolong beri kami waktu lagi. Kasihanilah kami. Nyonya Takur, datanglah ke kotak saksi dan katakan apa yang kau ingin katakan. Aku mohon padamu, berikan kami waktu. Aku tahu Punam pasti sedang ada di jalan. Hanya kau yang bisa memberikan keadilan pada suamiku. Kalau keadilan tidak mendukung kami, pembunuh ini akan bebas. Tolong dukung kami. Hebat, hebat. Dramatis sekali. Kau mencoba menyesatkan pengadilan dengan menangis seperti ini. Tapi itu tidak sesuai dengan karaktermu. Keberatan Yang Mulia. Ditolak. Sekarang sampaikan apa argumenmu. Yang Mulia, dia bukan hanya penari yang baik,
Tapi dia aktor yang hebat juga. Saat mempelajari kasus ini, aku menemukan fakta-fakta. Ketika dia tiba di Begusarai, pertama-tama dia mencoba mendekati Mitiles. Dia ingin menikah dengan putra tertua keluarga Thakur. Dia melakukan semua itu semata-mata agar dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Dia berusaha dengan sangat keras. Tapi itu sia-sia ketika Mitiles tidak jatuh cinta pada pesonanya. Dia mengubah targetnya. Dia menipu adiknya, Priom, dan menikah dengannya. Keberatan, Yang Mulia. Bahkan jika itu benar, itu tidak ada hubungannya dengan kasus ini sama sekali. Ini ada hubungannya, Yang Mulia. Fakta-fakta ini terkait dengan kasus ini. Yang Mulia, wanita ini yang secara keliru menuduh Mitiles melakukan pembunuhan harus diungkap hari ini juga. Yang Mulia, tujuan ini adalah dia ingin menjadi bagian dari keluarga Thakur dan kemudian merebut kekayaan mereka. Aku tahu benar apa rencanamu. Yang Mulia, jika kasus kecelakaan Priom diselidiki dengan benar, sangat mungkin bahwa Bindia ternyata adalah pelaku yang sebenarnya. Kenapa aku harus membunuh suamiku sendiri? Apa kau ini sudah gila? Sekarang jawab pertanyaanku. Saat perayaan ulang tahun Priom, apakah kau melihat Priom keluar dari rumahnya? Apa kau melihatnya? Tidak kan? Kau tidak melihatnya. Pertanyaan keduaku, kau bilang Mitiles sudah menembak Priom, bukankah begitu? Lalu ketika dia menembak Priom, apa kau melihat itu terjadi? Yang Mulia, wanita ini berusaha mendapatkan simpati dengan menumpahkan air mata buaya di depan pengadilan. Tapi izinkan aku memberitahumu, Bindia. Orang yang jahat tidak akan pernah bisa mengubah sifatnya. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha. Dia tetap jahat selamanya. Kau mungkin mencoba mendapatkan simpati, tapi itu tidak akan membantumu. Baik kami maupun hakim tidak akan percaya bahwa kau benar-benar mencintai Priom. Atau kau berubah pikiran. Karena kami tahu tujuanmu yang sebenarnya. Jadi Yang Mulia, ini adalah kenyataannya. Aku sudah memberitahu Anda. Ini rencananya selama ini untuk menghancurkan keluarga Thakur dan memerintah mereka. Bindia ingin meningkatkan posisinya di keluarga. Dia menginginkan lebih banyak kekuasaan dan itu satu-satunya tujuannya. Apakah yang kukatakan itu benar? Jangan memprovokasiku. Jangan sampai aku mencekikmu sampai mati. Tidak ada yang bisa menolongmu. Ini pasti bukan ruang sidangnya. Aku harus cepat. Bindia? Bindia? Kenapa kau di sini? Di mana yang lainnya? Mitiles sudah dibebaskan. Kami sudah mempertimbangkan semua bukti dan argumen. Pengadilan memberi kesempatan pada penuntut untuk menghadirkan saksi mereka. Tetapi penuntut gagal melakukannya. Oleh karena itu, dengan tidak adanya argumen dan bukti yang saling bertentangan, maka pengadilan membebaskan Mitiles dari semua tuduhan. Terima kasih. Itu pekerjaanku. Aku sudah berjanji kepada nenek.
Dia dinyatakan bersih. Dia dibebaskan. Bindia, Cukup! Aku tidak ingin mendengar apapun. Hari ini kau sudah membuktikan bahwa kau adalah putri Manjita. Apapun yang terjadi, kau tidak akan mengkhianati keluarga Thakur, bukan? tapi Bindia... Kau tahu apa yang menyakitkan? Saat kau mempercayai seseorang, kau mempercayainya sepenuhnya. Dan ternyata orang itu mengkhianatimu. Dan kau melakukan hal yang sama padaku. Tidak, Bindia, kau salah paham padaku. Berhenti! Mulai sekarang, menjauhlah dariku. Ambillah. Berikan padaku. Nenek, kau bisa melakukannya nanti. Pertama-tama makanlah manisan ini. Kau bisa melakukannya nanti. Sebaiknya kau makan manisan ini dulu. Kau tidak hanya membebaskan Mitiles dari penjara, tapi kau juga mengekspos musuh yang bersembunyi di antara kami. Kami sangat bersyukur. Ini semua bisa terjadi karena bantuan darimu. Jangan katakan itu, Nenek. Ini perintahmu, jadi aku harus melakukannya dengan baik. Choti. Baiklah. Aku akan menerimanya sebagai berkahmu. Kapanpun Nenek membutuhkanku, jangan ragu untuk menghubungiku. Aku permisi. Sampai jumpa, Mitiles. Selamat tinggal. Aku tidak mengharapkan ini dari nenek. Apa maksudmu? Kenapa nenek melakukan itu? Aku mencoba menghentikan nenek dari kebohongan, tapi nenek tidak mendengarkanku. Dan hari ini, aku mau mengatakan yang sebenarnya di pengadilan, tapi nenek tidak mengizinkanku juga. Omong kosong apa itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Apa benar begitu? Bukankah nenek yang mengunciku di gudang? Aku tahu. Kalau nenek tidak ingin aku mengatakan yang sebenarnya di pengadilan. Itu sebabnya nenek mengunciku. Aku tidak mengharapkannya dari nenek. Mereka hanya melakukan apa yang aku perintahkan. Aku mengerti. Aku rasa kakek tidak puas dengan pelayanan yang kakek terima sebulan yang lalu. Baiklah, mulai hari ini, kami akan melayani kakek dengan baik. Dan hari ini... Lakan,
Dia tidak membutuhkan izin dari siapapun. Dia adalah anggota keluarga tertua. Apa yang nenek bicarakan? Apa nenek sudah lupa? Apa yang dia lakukan pada Gudi? Dia datang dengan 2 preman dan memprovokasi kita. Lalu... Lah kan, aku tidak mengizinkanmu untuk berdebat dengan yang lebih tua. Jaga sopan santun di sini. Silahkan kakek duduk di sini dan ngobrol dengan mereka. Masuklah. Tunggu. Kau tidak diizinkan masuk ke rumah ini lagi. Sebaiknya kau kembali ke tempat asalmu. Kau tidak boleh tinggal bersama dengan kami. Tidak seharusnya kau berada di sini. Kau sudah tidak punya hak tinggal di sini lagi. Aku tidak punya hak. Kenapa nenek bilang begitu? Ini rumah suamiku. Karena aku adalah istri Priom Thakur, tidak ada yang boleh menghentikanku masuk rumah. Kau tidak punya rasa malu dan harga diri. Kau tidak berpikir 2 kali sebelum menghancurkan keluarga ini. Apa kau tidak menyesal? Apa kau menyesali apa yang sudah kau lakukan? Kalau kau tidak malu pada diri sendiri setelah melakukan kesalahan, kenapa aku harus menyesal? Aku melakukan kebenaran. Dan aku mau masuk. Jangan berani kau masuk ke dalam rumah. Keluar sekarang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tinggal di rumah ini. Akan kulihat siapa yang bisa menghentikanku. Pergilah! Membiarkan wanita sepertimu di rumah ini, itu adalah kesalahan terbesar dari keluargaku. Tidak sepantasnya dan tidak seharusnya kami membiarkanmu masuk ke rumah ini. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Ingatlah, jika kau berbalik, aku akan memberimu pelajaran. Sehingga setiap wanita akan berpikir 2 kali sebelum melakukan hal semacam itu. Karena itu tidak sesuai dengan aturan di Begusarai. Aku akan mengguncang dunia. Sekarang keluar. Apa kau pikir kau bisa membuatku takut dengan ancaman seperti itu? Kau pikir aku akan menyerah? Tidak. Aku tidak akan menyerah. Aku akan membongkarmu di depan semua orang. Lakukan apapun yang kau bisa. Tapi pertempuran ini akan berakhir hanya setelah Priom Thakur menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin nenek melakukan ini? Bagaimana dia bisa mengembalikan pria itu? Aku hanya tidak mengerti apa yang dipikirkan atau yang dilakukan orang lain. Yang ingin aku lakukan sekarang adalah aku ingin menghajar orang itu sampai mati. Lakan Thakur! Apa gunanya menyakiti dirimu sendiri? Aku sangat mengkhawatirkan Bindia. Kenapa melukai diri sendiri karena marah? Dia tidak akan melakukannya.
Dia tidak percaya padaku. Orang yang sedang marah tidak bisa mengendalikan dirinya. Tapi jika yang mencintainya, maka tentu saja akan bisa memahaminya. Halo? Apa? Apa kau bilang? Berani sekali mereka. Aku akan ke sana, akan kuberi mereka pelajaran. Apa yang terjadi? Ada kontraktor dari Patna mencoba mengambil alih pabrik kita. Mereka pikir semua orang di keluarga Thakur sudah mati. Dengar, aku akan kembali malam hari. Mengerti? Jaga dirimu dan juga Bindia. Aku akan kembali setelah memberi mereka pelajaran. Kenapa pintunya ditutup? Beraninya kalian menutup pintunya. Sekarang buka pintunya. Aku minta untuk buka pintunya. Cukup, Bindia. Sekarang kau tidak punya hak untuk memerintah di rumah ini lagi. Jadi berhentilah memerintah. Sekarang tanpa izin dariku, kau tidak boleh memasuki rumah ini. Atau melangkah keluar dari rumah. Mengerti? Tidak ada yang boleh memerintahku. Kau tidak bisa membuat keputusan untukku ataupun keluargamu. Bindia, kau tidak bisa mengambil keputusan untuk dirimu. Tidak hanya itu, kau bahkan tidak boleh bernapas tanpa izinku. Aku tahu kau selalu tertarik pada kekayaan Priyom, dan dia adalah satu-satunya alasan kau datang ke Begusaraya ini. Tapi sayangnya dia sudah tidak ada. Siapa yang lebih tahu daripada aku, ha? Kau membunuh suamiku untuk merebut kekayaannya, bukan? Dan sekarang aku akan mengungkapkan ini pada semua orang di Begusarai. Bindia, kalau aku bersin, semua orang pasti tahu tentang itu. Itu bukan hal baru. Kau masuk rumah ini menggunakan semua trik dan strategi yang dikenal oleh manusia. Tapi kau masih seorang penari yang sama. Jadi kau tidak bisa untuk mengubah sifat aslimu. Itu tidak mudah, Bindia. Begitukah menurutmu? Karena aku selalu berurusan dengan orang-orang sepertimu. Kalian pantas diperlakukan seperti sampah karena kalian memang sampah. Wanita yang kehilangan suaminya telah belajar menghadapi segala macam kesulitan. Kuperingatkan kau. Hari-harimu tinggal sebentar lagi. Nikmati kebebasanmu. Lalu secepatnya, aku pasti akan mengirimmu ke balik jeruji besi. Itu janjiku padamu, Mitiles Thakur. Ingat itu. Arya, letakkan senjata di kepalanya. Bindia! Jatuhkan senjatanya. Lemparkan! Mundur! Ayo mundur! Ayo.
Bindia! Bindia! Cepat tangkap dia! Dengar kau penari. Aku tidak akan mengampunimu. Kau harus membayar untuk semua ini. Kau tidak bisa lolos dariku. Priom Takur membutuhkan dukungan kalian. Aku membutuhkan bantuan kalian. Priom Takur selalu ada saat kalian membutuhkannya. Dia bekerja untuk kemajuan kalian. Hari ini, aku mengharapkan dukungan kalian untuk memberinya keadilan. Hidup Bindia Takur! Hidup! Hidup Bindia Takur! Hey! Tuan Takur, Aku telah memberi kalian segalanya, dan sekarang kalian ingin melawanku demi penari ini. Apa kalian tidak malu? Apa ada keluarga di sini yang berani menentangku? Ini Begusarai. Di sini kata-kataku adalah hukum. Aku adalah hakim. Dan aku juga jaksa. Hukumannya akan sangat kejam, sehingga semua orang yang mengingatnya sampai bertahun-tahun. Diam! Apa yang kau pikirkan tentang dirimu? Kau pikir kau Tuhan, ha? Kau bukan apa-apa. Orang-orang ini tidak akan membiarkanmu bertahan. Tuan Takur, kau tidak bisa melukai wanita ini. Lepaskan dia. Pergi kau dari sini. Hei! Tidak ada yang boleh maju. Mundur, ayo mundur. Mundur. Hei! Lepaskan! Aku akan tunjukkan padamu apa yang terjadi pada orang yang telah berani macam-macam dengan keluargaku. Dengar nenek, kita semua sedih karena Priom meninggal. Aku yakin semua orang akan terus menyalahkanku. Tapi saat ini tidak ada yang memerintah di Begusarai. Jadi sebagai putra sulung keluarga, aku merasa tanggung jawabku adalah memikirkan masalah itu. Karena orang-orang di Begusarai sangat menghormati keluarga Takur. Aku pikir aku harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin dari apa yang akan dipercayakan kepada orang-orang Begusarai. Mitiles, kau ini bicara apa? Memangnya aku siapa bisa mengambil keputusan ini? Pulang yang mengambil keputusan ini selama bertahun-tahun dan aku meneruskannya. Dia akan memutuskannya begitu dia dibebaskan dari penjara. Aku akan menerima keputusannya. Sampai saat itu, kau bisa memenuhi tanggung jawabmu. Itu yang aku maksud. Nenek! Nenek, ayo pergi. Ayo cepat. Ada apa? Apa yang terjadi? Ayo, kakek menyeret Bindia ke Dewan Desa. Mereka melecehkannya di depan seluruh masyarakat. Tidak ada yang melakukan apa-apa. Nenek jadi harus ke sana. Ayo bantu dia. Aku harus segera ke sana untuk menghentikannya. Bagaimanapun juga, Bindia adalah menantu keluarga ini. Mitiles, ikut denganku. Nenek, pertarungan ini
hanya antara Bindia dan kakek. Jadi aku tidak ingin ikut campur di antara urusan mereka berdua. Nenek bisa pergi kalau mau, silakan. Hah! Salamku kepada Dewan Desa, penjaga moral masyarakat kita, dan kepada kalian semua yang ada di sini. Aku Manohar Thakur memberi salam. Terimalah. Hari ini kita berkumpul di sini, dan aku telah memanggil Dewan Desa untuk menghukum Bindia, si penari murahan itu. Manohar, dia baru saja kehilangan suaminya. Dan kejadian itu lebih buruk daripada hukuman apapun. Kenapa kau ingin menghukumnya? Hei! Apa kau sudah gila? Coba berpikirlah dengan otakmu yang jernih. Karena tugas Dewan Desa itu adalah memberikan keadilan kepada orang-orang. Dan kau malah mendukung penari itu. Pria yang dia panggil suaminya itu adalah sudah seperti putraku sendiri. Dengar semuanya. Kalian tidak tahu dia. Dia hanya memikat pria kaya, lalu dia menipu mereka, kemudian dia menghancurkan keluarga mereka. Dia juga melakukan hal yang sama pada Priam cucuku. Dia menghancurkan hidupnya, hidup keluargaku. Cukup! Jangan pernah sekali-sekali kau menyebut nama Priam. Jangan pura-pura peduli. Kalian semua bisa saksikan bagaimana dia berbicara kepadaku. Kalian dengar apa yang dia katakan padaku? Dia menyalahkan aku. Dialah yang terus berganti suami seperti berganti pakaian. Dia ini adalah penari murahan. Manohar Thakur! Kalian tentunya tahu kenapa seorang janda harus mengenakan pakaian putih. Itu adalah simbol kedamaian, kesabaran, kendali diri, dan kemurnian. Tapi lihatlah dia. Aku belum pernah melihat orang yang berperilaku seperti dia. Karena suami mereka tidak terbunuh sepertiku. Wanita yang kehilangan suaminya belajar menghadapi segala kesulitan. Aku tidak keji atau jahat. Kau yang keji. Dan kau memalukan bagi umat manusia. Punam! Punam! Tetaplah di sini. Aku akan memastikannya. Apa kalian dengar? Apa yang dia katakan padaku? Aku akan tunjukkan pada kalian. Apa artinya tidak menghormati seseorang? Kau ini adalah penari murahan. Aku akan memberimu pelajaran sehingga sampai berabad-abad. Kau akan menjadi contoh untuk mencegah orang lain melakukan kesalahan. Biar mereka semua tahu. Seluruh Begusarai akan menyaksikannya. Seluruh Begusarai akan menyaksikannya. Tunggu! Manohar, kau tidak perlu melakukan hal ini. Tuhan sudah menghukumnya dengan membawa Priam pergi. Mitilas juga sudah dibebaskan. Anggap saja apa yang terjadi adalah mimpi buruk Manohar. Ikutlah denganku. Tinggalkan dia sendiri. Arya.
Arahkan senjatamu padanya. Dan dengarkan baik-baik. Kalau dia berani bergerak, maka tembak saja dia. Apa kau tidak tahu bagaimana tradisi kita? Seorang wanita tidak boleh ikut campur dalam pekerjaan pria. Apa aku pernah memberimu saran di dapur? Kau telah kehilangan satu cucu. Apa kau ingin kehilangan cucu yang lainnya juga? Apa kau sudah gila? Aku ini seorang takur. Apa kau melihat ini? Jika polisi mendapatkan bukti ini, kita tidak akan bisa menyelamatkan Mithridates. Kau ingat itu? Jika kau mengerti apa yang aku katakan, tutup mulutmu dan pergi dari sini. Inilah yang dilakukan seorang wanita. Penari murahan ini banyak siasat. Aku mengatakan ini, dia adalah pembunuh Priam. Dia yang melakukannya. Hei Manohar Thakur, kau tidak takut Tuhan? Semua orang tahu bahwa Mithridates yang telah membunuh Priam. Dan Tuhan juga tahu bahwa aku benar-benar mencintainya. Diam! Ini tidak pantas untukmu. Kau ini adalah seorang penari murahan. Apa kalian mendengarkan aku? Dia sengaja menyingkirkan Priam. Dan sekarang dia malah ingin mengirim Mithridates ke penjara. Dia melaporkannya. Nyawa dibalas nyawa. Dan dengan cara yang sama pula, aku akan membalas dendam. Cukup. Itu keputusanku. Manohar! Tutup mulutmu. Dan jangan ucapkan sepatah kata pun. Biar aku beritahu. Kejahatannya adalah sudah beberapa kali dia membuat orang-orang di Begusarai ini untuk melawanku. Dan dia juga pernah mencoba menguburku hidup-hidup. Dia melempariku dengan lumpur. Kau membunuh salah satu cucuku. Dan sekarang mencoba mengirim cucuku yang lain ke penjara. Kau telah mendorongku di depan keluargaku. Dan kau juga mengarahkan pistol kepadaku di depan semua orang di Begusarai. Aku akan membuat sejarah hari ini. Kami setuju, Manohar. Hukuman apa yang kau rencanakan untuknya? Penari murahan. Hei! Tidak. Tidak peduli apapun yang kau pikirkan tentang dia. Tapi dia adalah menantu di keluarga kita. Dia adalah jandanya Priam. Bagaimana bisa kakek melakukan hal seperti itu? Tolong maafkan dia. Tolong hentikan ini, Kek. Dia seharusnya sudah memikirkan akibatnya sebelum menentangku.
Siapa kau berani ikut campur dalam masalah kami? Haria, singkirkan dia dari hadapanku. Tidak! Tidak! Minggir! Tidak, kakek! Kakek tidak! 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 Jangan lepaskan dia! Minggir! Tidak! Lepaskan aku! Bindia! Lepaskan aku! Kakek! Kepala desa! Hentikan ini! Lepaskan aku! Bindia! Kakek! Tolong hentikan! Bindia! Ini ramuan yang sangat langka. Dengan begitu, kau bisa menyingkirkan anak haram itu. Kau akan bebas dari dosamu. Lebih baik aku mati daripada aku harus membunuh anakku.